Selamat sore Medan. Ya, kembali lagi bersama saya Arya Anarko dan Bang Agus Haidir ya, dengan anak mudanya dan anak tuanya. Dalam segmen Selamat Sore Sore Medan. Medan. Ya. Ini ada beberapa berita pilihan menarik yang hari ini lumayan banyak dibaca oleh netizen ya Bang, khususnya pembaca Tribun Medan. Ini mungkin Abang bisa bacakan Bang berita pertama dari ini. Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu, Ya. Selatan. Labuan Batu Selatan. Ya, Selatan. Ya, Labusel ya. Labusel. Ini ada cukup miris sebenarnya. Cukup miris ya. Bukan sebenarnya lagi, memang miris. Miris. Oknum perawat. Ada oknum perawat di sana. Oknum perawat di rumah sakit umum daerah Kota Pinang. Rumah sakit lah, rumah sakit. Rumah sakit umum daerah Itu udah disebutkan ya. sudah disebut. Iya. Ini apa kira-kira Bang? Iya, dia Menyuntikkan Infusnya sudah kadaluarsa. Astaga, infusnya sudah kadaluarsa ya. Diduga keras. Aduh. Sudah kadaluarsa. Yang menerima suntikan itu Anak kecil, Astaga. bocah umur 4 tahun. ini gimana perawatnya ini? Aduh. Tapi sejauh ini kondisi bocah itu tidak sampai mengkhawatirkan ya Bang? Kabarnya masih dijalani pemeriksaan ya? Iya. Tidak sejauh ini kita harap itu tidak ada terjadi gejala yang aneh lah ya. Tidak terjadi Gangguan yang lebih inilah. Tapi Sejauh memang ini masih informasinya ada rumah sakit yang menyuntikkan infus Dan itu kadaluarsa ketahuan ya. oleh orang tuanya sendiri, orang tua si bayi. Oh, ketahuan ya. Direkam gitu Bang ya. Aku tidak tahu apakah direkam atau enggak, tapi kayaknya karena muncul di media sosial pasti direkam orang tuanya ya. Aduh. Ini ada nggak reporter kita yang akan melaporkan Ada informasi reporter ini? kita mendapat Ya. tadi menindaklanjuti dari pihak kepolisian. polisi. Ini sudah diselidiki lebih lanjut katanya. Iya. Kita langsung aja ya. Oke, baik. Ada rekan kita Go Class Wiseli. Ya, itu dia. Ya, selamat Oke, sore Kelas. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, silakan dilaporkan terkait kasus dugaan apa ini ya? Bisa dibilang malapraktik nggak ya? Malpraktik, dugaan Bisa, ya? malpraktik. Ya, karena infusnya kan kadaluarsa. Ya, silakan Gok. Ya, selamat sore bagi para Tribuners sekalian. Jadi memang di Sumatera Utara lebih tepatnya untuk dunia kesehatan kita kembali lagi diterpa isu miring ya. Artinya dari beberapa bulan terakhir ada beberapa kasus-kasus yang menyangkut pada dunia kesehatan kita. Nah, hari ini ada yang viral di rumah sakit Kota Pinang, itu lebih tepatnya di Kabupaten Labusel, dan di mana telah viral seorang anak masih berusia 4 tahun 9 bulan itu kedapatan oleh orang tuanya sudah disuntikkan infus yang sudah kadaluarsa sejak Mei 2021. Padahal dia diinfus itu hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Nah, melihat problem itu pun pihak keluarga sudah langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, yakni adalah Polres Labuan Batu. Dan tadi Kasat Reskrim Polres Labuan Batu, AKP Farek Hesid, membenarkan laporan dari keluarganya tersebut bahwa sampai saat ini sudah ada dari pihak rumah sakit yang dimintai keterangan, tapi masih belum diketahui pihak rumah sakit ini apakah perawatnya, apakah direkturnya terkait dengan kasus tersebut, sehingga sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Nah, tadi pun kita sudah coba juga untuk menghubungi dari pihak Bupati, namun karena kabarnya pihak Bupati juga sudah langsung melakukan peninjauan ke lokasi karena kasus tersebut dianggap sangat mencoreng nama baik dari kabupaten tersebut. Namun sampai saat ini belum ada kabar dari Bupati terkait dengan kasus tersebut. Artinya itu infusnya sudah kadaluarsa sejak bulan Mei ya berarti ya? Iya Bang. Jadi dari barang bukti yang diberikan oleh pihak keluarga kepada pihak kepolisian tertera jelas bahwa masa expired dari infus tersebut itu 5
Maret 2021. 5 Oh, Maret. 5 Maret, bukan 5 Mei. 5 Mei, 5 Mei, Oh, Bang. 5 Mei. 5 Mei. Mei, Juni, Juli. 2021. Berarti 1 bulan 2 bulan lah. Mei kan? Mei. Ini udah Juli. Oh iya betul. Iya betul. Hampir 2 bulanan, Bang. Hampir 2 bulan ya. Sejauh ini anak yang mendapatkan info kedaluarsa itu masih dirawat di sana atau seperti apa informasi terakhir yang kita terima? Iya, kondisinya bagaimana, Goklas? Apakah sehat? Tadi kami dengar informasi awalnya sejauh ini sehat ya, Iya, belum ada gejala apapun. apapun. Itu bagaimana perkembangannya terakhir? Nah, sebenarnya kalau dari informasi langsung dari keluarganya belum ada terkait kondisi terakhir dari anak tersebut. Namun dari ada Ihwanul itu seperti orang yang memposting terkait dengan kejadian tersebut mengatakan memang sampai saat ini anak tersebut belum mendapatkan efek apapun dari kejadian tersebut, Bang. Itu kira-kira. Namun tadi Ya, silakan lanjutkan dulu. Namun tadi ketika coba dilihat dari tinjauan dokter, sepertinya kalau infus yang sudah kadaluarsa itu disuntikan kepada anak, kemungkinan besar sang anak bisa mendapatkan infeksi ataupun semacam penyakit yang bisa didapatkannya, gitu. Artinya membahayakan fungsi saraf enggak kalau misalnya ini kan cairan yang sudah istilahnya cairan basi lah ya. Ya, Kalau ibarat air kelapa kan, air kelapa basi ini kan tentu tidak menyehatkan. Ini gejala seperti apa kira-kira yang mungkin timbul akibat infus yang sudah kedaluarsa ini? Kalau menurut penuturan dokter itu informasinya seperti apa, Gok? Nah, tadi sebenarnya belum sampai lebih mendalam terkait dengan hal itu, hanya saja dikatakan jikalau memang infus tersebut adalah kadaluarsa, biasanya akan memberikan efek cepat semacam radang ataupun hal lain yang bisa menyakiti anak tersebut. Teringatnya anak tadi dirawat di rumah sakit, itu sakit apa, Goks? Nah, itu dia, Bang. Sampai saat ini masih pihak keluarga masih belum bisa kita konfirmasi terkait apa saja penyakit-penyakit yang dialami oleh anak tersebut. Hanya saja anak tersebut dikabarkan dirujuk oleh ahli dokter dari Rantau Parapat. Oh, orang Rantau Parapat ya. Baik. Ya. Oke, Kak. Mungkin bisa dipantau lebih lanjut barangkali ini kan sudah dilaporkan ke polisi. Ya kan? Barangkali nanti ada mungkin perawat yang menyuntikkan itu mungkin dipanggil atau seperti apa, mungkin bisa dipantau lebih lanjut, Kok. Bagaimana perkembangan terakhirnya dari sana ya terkait pemeriksaan mereka? Oke, siap, Bang. Oke, Kok. Selamat sore, Kok. Selamat bertugas kembali. Iya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Oke. Wah, ini bahaya nih ya, Bang. Ngeri, bukan bahaya Ini nih. bukan cuman sekedar bukan sekedar perawatnya saja yang perlu dipanggil. Artinya direktur rumah sakit juga harus dipanggil. Kenapa ada infus yang masih kadaluarsa bisa beredar begitu. Artinya sudah semestinya manajemen rumah sakit itu melakukan pendataan pembenahan terkait obat-obat yang sudah kedaluarsa. Karena kemarin di Binjai juga seperti itu, Bang. Jadi ada temuan dari LHPBPK bahwasannya ada obat-obatan yang kedaluarsa belum dimusnahkan. Nah, hal-hal berarti ini ada kemungkinan ketidaksengajaan juga. Ada kemungkinan ya. Mungkin. Tapi tidak sengaja itu diakibatkan oleh ini, kalau kurasa keteledoran. Kelalaian. Ya, pasti karena kan tidak memeriksa. Iya. Itu Kan untuk yang hal-hal seperti ini kan harus diperiksa secara sangat rutin, Bang. kan, Iya. karena ini obat yang dimasukkan ke dalam tubuh kan. Iya. Obat itu kalau menyalah masuk ke dalam tubuh jadi racun. Racun, Bang. Ya kan? Sama kayak dulu waktu muda-muda ada tetangga bukan saya. Tetangga. Itu Iya. Obat ini namanya dextromethorphan. Ini kalau dimakan 1 butir, ini bisa jadi obat batu. Tapi kalau dimakan 10, dia cantik. Gitu. Merusak juga itu. Merusak, Merusak. Nah, ini juga dengan kondisi yang terjadi sekarang ini juga begitu. Apalagi ini bentuknya cairan kan. Iya. Ini pasti bisa mengganggu mungkin saraf atau
apa namanya? Biasanya di tangannya kalau aku tahu ya, di tangannya itu ketika dimasukkan ke dalam itu karena sudah tidak bagus lagi itu melepuh atau apa biasa sih. Langsung nampak dia ya. Ini sangat berbahaya berarti ya, sangat Bang? berbahaya. Berbahaya ini. Ini pihak rumah sakitnya juga harus bertanggung jawab lah, memberikan keterangan lah. Kenapa kok bisa infus yang sudah kedaluarsa bisa beredar dan malah disuntikkan ke pasien yang masih anak-anak begitu? Iya. Ya kan? Nah ini juga menjadi gambaran buat para pemirsa Tribun Medan ya kan? Ketika masuk rumah sakit juga harus bisa lebih teliti memeriksa sebelum obat itu dikonsumsi atau disuntik seperti tadi. Kita Bang, lihat dulu lah ya, iya kan? ya, sebagai keluarganya apa ini tengok udah kadaluarsa atau belum gitu. Iya. Tapi kan banyak juga obat yang enggak ketika akan diberikan itu sudah dalam piring-piring misalnya kan. Ya. Ini kan kebetulan infus itu ada Iya. ada apanya namanya itu ya, plastik kemasannya Cangkang. Cangkang Ada ini, wadah ada lah, wadahnya wadah. plastik. Botol plastik. Nah, biasa di situ ada tulisannya tuh. Iya. Expired kapan. Kapan gitu ya? Ya, Ini harusnya bahaya. diperhatikan dong kalau Iya. sangat urgent kan. Bisa mengarah ke tadi ya dugaan malapraktik ya, Bang? Bisa. Bisa dijerat pidana juga ini. Tergantung bagaimana nanti hasil penyelidikan. Apakah ini kesengajaan? Kalau kesengajaan itu sangat luar biasa hukumannya, sanksinya. Tidak pun dia kesengajaan, dia keteledoran. Iya, kelalaian ya. Iya, kelalaian. Ini Karena itu kan harus diperiksa secara rutin. SOP-nya seperti itu kan. SOP-nya ya. Nah ini juga jadi pembelajaran juga berarti bagi rumah sakit lain ya Bang. Karena ini kebetulan naasnya aja ini di rumah sakit di Labuan Batu Selatan sana kan. Ya kan yang menjadi menjadi temuan kan gitu Bang. Yang kemarin di Binjai itu kan juga. Di Binjai belum sampai terjadi Belum hal dimasukkan. seperti ini belum. Tapi udah ketahuan Sudah duluan. ada temuan obat-obatan yang sudah kadaluarsa tapi belum dimusnahkan. Bahkan obat-obat itu sudah begitu. kadaluarsa dari tahun 2014. Berapa tahun tuh? 7. Ya, sudah sangat lama sekali kan. Dipikirnya anggur mungkin ya. Iya kan? Kalau anggur makin lama makin wine ya, sedap. wine ya. Wine. Bukan anggur. Nanti dikira anggur merah. Kalau anggur merah enggak juga. Bapak nih yang makin lama. Enggak juga. Anggur-anggur yang dari Prancis Anggur, ya, itulah yang mahal. Wine. Itu makin lama dipendam. Mungkin dia makin kira ini. itu mirip wine ya, obat-obat nggak ini bisa. ya. Kalau obat itu ada kadaluarsanya. Dan secara medis, aku agak lihat tadi sedikit. Iya. Memang kalau kadaluarsa itu masih bisa dipakai. Misalnya kadaluarsa bulan dua hari gitu ya. Kalau nggak salah aku 2 minggu atau 1 bulan seperti itu. Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Tapi kan ngeri sedap. Ngeri juga Bang kalau Udah lewat obat kan? ini kan ya. Ngeri. Dia ketika dia sudah lewat itu apa ya, khasiatnya atau apanya itu tidak bisa dijamin lagi, Iya, walaupun barangkali masih bisa dipakai. Iya. Tapi Sama lah kalau sudah lewat hampir 2 bulan, Iya, ini kan Pak. katanya tadi ya Mei kan? Mei sudah Tanggal 5. hampir 2 Sekarang bulan. Juli. Kalau udah namanya kadaluarsa ini kan ngeri. Kita nggak usah jauh-jauh lah bicara obat, kita bicara roti aja. Roti yang tenenet. Nah, ya kan? Kita nggak mau sebut itu roti apa. Kalau itu sudah dibiarkan lama kan tumbuh jamur, Bang. Iya. Itu roti, belum lagi obat yang memang banyak zat-zat. Zat di dalam Iya, kan? banyak zat yang ini kan. Bisa kalau jadi apa yang racun. kata ibu yang kemarin bikin heboh itu interaksi obat. Oh, dokter Lu. Wah. Dokter Louis. Dokter Lu. Bisa apa? Ada terjadi interaksi obat Iya, di dalam. betul. kan? Iya. Barangkali saja bisa terjadi. Kita Bisa, bukan iya. orang medis ya, Iya. tapi kita baca-baca sih. Iya, kita Namanya baca- wartawan. Iya, harus tahu. Wartawan itu tahu banyak, Iya, tahu tapi banyak. sedikit aja. Sedikit aja. Kalau Mana tahu banyak kali ya mana kita tahu jadi ditanya dokter, kan gitu. mana tahu ditanya orang tahu. Tahu. Tapi Ya kan? itu dari Kok tahu ini? Tahu. sedikit, ya kan? Sedikit. Nah, itu ketika obat sudah melewati Ambang batas waktunya ya. kadaluarsa, itu tidak terkontrol lagi di dalam. Bagaimana khasiatnya, terus bagaimana unsur-unsur kimia di dalamnya, Iya, kan? Ketika masuk ke dalam badan itu bisa jadi interaksi obat itu. Ya semestinya berbahaya. sudah harus dimusnahkan lah kalau ada obat-obatan yang memang sudah kedaluarsa. Ini kan kasihan. Mungkin efeknya itu mungkin barangkali tidak sekarang Bang. Kalau obat-obat ini kan pasti ada jangka waktunya kan. Ini anak kecil pula lagi masuk. Iya, umur
4 tahun 9 bulan. Nah, kalau nanti terjadi apa-apa di kemudian hari kan kasihan anak ini. Efeknya kan bisa jadi tidak sekarang, bisa Iya. jadi apa ya. Tapi Ini kita juga- harap yang terbaik lah untuk anak ini jangan tidak sampai terjadi sehat-sehat. apa-apa, ya kan? Iya, sehat-sehat selalu, tidak terjadi Dan apa-apa. juga ini jadi pembelajaran lah buat semua, jangan gampang abai gitu kan. Iya. Ngeri juga gitu kalau kita sehat tiba-tiba kena obat kedaluarsa jadi agak agak meret-meret gini kan, ngeri juga kita ya kan, Bang. Tapi harapan kita tadi ya Iya. supaya cepat diselesaikan lah kasusnya, apa yang menyebabkan itu sampai terjadi, Sampai iya betul. sampai tuntas lah. Iya, iya. Nah, Oke. itu yang pertama. Itu berita yang pertama. Ini ada berita yang kedua, Bang. Yang kedua dari tetangganya juga. Dari tetangga, dari daerah tetangga ya. Tadi Labuan Batu, Tadi Labuan Batu Selatan, sekarang? ini Labuan Batu Utara. Oh, Labura. Sebelahan. Iya, sebelahannya tetangga. Ini terkait berita duka sebenarnya Berita duka, yang ya? kemarin ya, pembunuhan dari Ustaz Ketua MUI. Iya, iya betul. Ketua MUI Labuan Batu Utara, almarhum Aminur Rashid ya? Arwan. Arwan ya. Oh iya. Ini seperti apa perkembangan kasusnya, Bang? Ini cukup menyita perhatian Cukup publik menyita juga. perhatian karena pembunuhannya sangat keji Sangat ya. sadis ya. Sadis, nggak usahlah kita sebutkan Iya. sadisnya, mungkin sudah dibaca oleh Iya. netizen sebelumnya. Tapi yang menjadi tanda tanya kemarin adalah pembunuhnya ini kenapa bisa membunuh dengan begitu sadis. brutal gitu Iya. Sempat muncul selentingan bahwa yang bersangkutan itu kurang waras. Oh, kayak Gils. apa ya? Kayak ilmu-ilmu lama. Ilmu lama kan Iya, gitu, iya. kalau ada yang bacok apa sih, Udah gila. gila Iya. kan gitu ya. Nah, Gitu tapi ya. persoalannya adalah ketika dia ini yang menjadi menjadi keraguan sejak awal. Ketika dia disebut gila, dia bisa melarikan diri, Oh iya. bisa lari, Mana mungkin bisa berondong bisa orang lari, gila bisa ya? bisa bersembunyi dengan begitu bagus, ya kan? Kalau orang gila kan karena sudah Udah, situ-situ nebas, aja, udah, iya. selalu aja dia, Pura-pura macam nggak ada gila ya kejadian kan, kan, iya. emang gila. Nah ini dan kemudian dia ditangkap. Iya. Setelah ditangkap ketahuanlah bahwa Pura-pura Pura-pura gila. gila. Iya, betul. Anto Dogol Anto Dogol nama pelakunya ya. Alias Anto- Suprianto alias Suprianto ya? Anto Dogol alias Anto Kelewang. Anto Klewang. Aduh, toh kau. Aduh, ini nama-nama Anto ini sebenarnya banyak, Bang. Kayak saya dulu Biasa zaman ngeri-ngeri ya, zaman Anto ya. kuliah. Teman-teman saya yang namanya Anto ini masuk dalam klan Antokers. Antokers. Tapi Anto yang ini memang luar biasa kejamnya ini. Iya. Ini ada wartawan kita mungkin, Bang, yang Ada. melaporkan. Ada Victory. Ada Victory. Iya. Ya, Tor. Selamat sore. Ya, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arai. Ya, selamat sore. Ya, silakan Tor, dijelaskan soal kasus dari Anto Dogol ini, Tor. Ya, semalam Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak sudah memaparkan terkait dengan kronologi kejadian dari pembunuhan yang terjadi kepada Ketua MUI Labura ini, Bang. Di mana pada saat pemaparan terlihat barang bukti yang cukup aneh. Kenapa dikatakan cukup aneh? Karena dia mengoleksi senjata api mainan. Seperti itu. Hampir ada sekitar 20-an senjata api mainan yang dipaparkan oleh pihak Polda bersama Polres Labuhan Batu. Seperti itu. Selain ada senjata api mainan, juga ada korek api yang sangat banyak. Lalu ada Mancis ya, Toh? cutter. Mancis. Ya, mancis. Bukan korek api yang Dan- gini-gini kan ya. Iya. Mancis serta pisau cutter yang sangat banyak di rumahnya. Selanjutnya ada juga rompi Polantas serta baju prajurit TNI. Seperti itu. Nah, ini yang membuat para awak media bertanya-tanya hingga pada akhirnya menanyakan langsung kepada Kapolda Sumatera Utara, "Pak, apakah ada kemungkinan bahwa pelaku ini memang ada kelainan atau gangguan jiwa?" Seperti itu. Hingga akhirnya Kapolda Sumut mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menjawab hal tersebut karena bukan mereka yang menyebutkan orang gila atau tidak. Nantinya akan mereka kirimkan kepada pihak kesehatan, baik kejiwaan, untuk memeriksa apakah benar ada bukti bahwa pelaku Anto Dogol ini gila. Seperti itu. Karena pada saat penangkapan memang Anto Dogol ini bertelanjang
dada, di mana pada saat ditangkap dia berlaga seperti orang gila, seperti itu. Dia telungkup, tidur, katanya minta ampun, seperti itu, Bang Arai dan Bang Agus. Ini sepertinya Anto Dogol ini gila polisi dan gila tentara ini ya. Ya kan? Ya kan, kalau misalnya tentara gila, polisi gila digaji negara. Masih ya kan? Tapi kalau udah gila, kecuali udah gila betul lah, dipensiunkan. Iya, kalau udah namanya gila polisi, gila tentara ini ya itu tadi ya, sepertinya mengoleksi senjata-senjata mainan gitu ya. Ada rompi-rompi polisi, Polantas gitu ya. Ini menurut informasi kemarin kata Kapolda, pelaku ini bisa dijerat dengan hukuman mati seperti apa, Tor? Bisa dijelaskan? Iya, Kapolda Sumatera Utara menjelaskan bahwa ada bukti bahwa pelaku ini sudah merencanakan perbuatannya. Di mana pada saat dia pulang ke rumahnya, ada jarak waktu, ruang, di mana ia mempersiapkan senjata yang akan dipakainya untuk membunuh dan menunggunya di jalan. Jadi apabila dikatakan orang ini gila, seperti tidak mungkin. Karena dia sudah mempersiapkan ini dan merencanakannya dengan sangat baik hingga pada akhirnya dia menunggu Ketua MUI Labura ini lewat dari jalan dekat rumahnya dan pada akhirnya mengeksekusi korban. Seperti Infonya itu. ada batu asah juga ya, Tor ya? Ada batu asah yang digunakan untuk mengasah golok itu sebelum kejadiannya. Iya, benar sekali Bang Agus. Sehingga melihat fakta tersebut, Polda Sumatera Utara akhirnya menjerat pelaku dengan pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup, serta subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, seperti itu. Iya. Kabar terakhir katanya pelaku ini ditindak tegas. Itu seperti apa? Ya, dari hasil pemaparan di Labuhan Batu langsung kaki dari pelaku ini dua-duanya ditembak oleh polisi. Padahal pada saat penangkapan bersama warga masih mulus seperti itu, Bang Arai. Namun pada saat perkembangan, biasa polisi mengatakan pada saat perkembangan melakukan perlawanan seperti itu. Iya, memang kalau sudah perbuatan sadis seperti ini biasanya memang ditindak tegas terukur. Karena apalagi yang dibunuhnya terbilang tokoh ya. Iya, kan? tokoh besar di Labuhan Batu Utara. Iya. Ketua MUI. Pokoknya melawan nggak melawan tempel. Artinya sampai saat ini kasusnya masih diproses ya, Tor? Ya, Kapolda Sumatera Utara menegaskan bahwa pihaknya masih akan terus mendalami terkait motif sebenarnya dari pelaku. Apakah memang benar gara-gara dendam atau ada motif lain sehingga pada akhirnya membunuh Ketua MUI. Kapolda Sumatera Utara berjanji akan terus mendalami kasus ini dan akan memberitahukan kelanjutan dari kasus ini, seperti itu. Oke. Baik, Tor, terima kasih atas laporannya. Kita tunggu perkembangan soal Anto Dogol alias Anto Kelewang ini. Baik, terima kasih Bang Arai, terima kasih Bang Agus. Selamat sore. Selamat sore. Wah, itu tadi Bang. Ini agak unik ya Anto Dogol alias Anto Kelewang ini mengoleksi beragam senjata mainan, ya kan? Tapi banyak juga itu orang-orang yang jiwanya sehat itu mengoleksi mobil-mobilan gitu ya. Aku ada punya kawan sehat ya kan. Koleksinya janda. Kalau itu apa? Iya ya. Koleksi ya kan? Janda ya. Aku baru tahu ada orang koleksi janda. Ya kan? Biasa koleksi boneka, alat-alat ya kan. Ini koleksi janda ya. Ada gitu Bang, memang dia jiwanya itu pengayom gitu. Jadi dia mengayomi lah. Iya, betul. Penyayang ya, pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang. Iya. Nah, itu tadi terkait dengan Ketua MUI karena beliau adalah Ketua MUI dari Labuhan Batu Utara. Ini juga tadi mendapatkan tanggapan dari
MUI Sumatera MUI Utara. Sumatera Utara. MUI Sumatera Utara tadi ada pertemuan di kantor MUI Sumatera Utara. Bapak Abdul Hakim Siagian. Oh. Ini orang apanya ya? Advokasi Advokasi ya. Ini tim Advokasinya, hukum nih ya. Tim hukumnya itu mengutuk keras kejadian tersebut dan berharap agar polisi memberikan tindakan yang yang hukum yang hukum inilah yang ya, setimpal sesuai ya. dengan aturan yang Udah berlaku. jebol kaki berarti. Berarti sudah sesuai. Iya, itu. betul. Tapi tadi ada pertemuannya itu di Oh, sana. ada pertemuan. Ini Mungkin ada bisa videonya. ada. Mungkin bisa kita lihat. Ya, ini sebuah keresahan karena kita menyaksikan serangan kepada para ulama ini yang kesekian kalinya, dan kita menyaksikan eskalasinya semakin meningkat, bukan hanya sekedar persekusi tapi bahkan sudah sampai ke menghilangkan nyawa. Cara-caranya juga sangat biadab di tengah pemukiman, dengan mencincang-cincang korban, padahal beliau adalah tokoh sentral di Labuan Batu Utara, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di sana. Bahkan sekiranya tragedi ini menimpa orang lain juga tetap tidak bisa kita benarkan. Kita menyaksikan kehadiran negara yang tidak terlihat signifikan dalam hal menjamin keamanan, karena serangan kepada para ulama ini sudah berulang-ulang, dan kita menyaksikan juga ada semacam pembiaran, misalnya media sosial. Banyak sekali serangan-serangan dari pihak-pihak yang tidak bisa kita sebutkan dari mana, tapi betul-betul mendegradasi kemuliaan dan kehormatan para ulama. Ya. Kami sangat mendukung. Silahkan dibentuk timnya untuk melakukan investigasi, kemudian backup dalam rangka pengawalan agar penanganan perkara masalah ini tuntas. Tapi yang juga tak kurang kalah pentingnya, seperti kata Ustadz Yaksa, ayo kita lakukan kajian. Kenapa nampak peristiwa-peristiwa begini? Kok seperti kata Bang Anda, Zulkifli, ini kok sudah mendekati terstruktur sistemik dan kemudian masif. Nah, itu tadi Bang. Video dari tanggapan MUI ya. Tanggapan MUI. Ini cukup memancing reaksi banyak orang juga Bang, karena kalau sudah menyangkut tokoh-tokoh agama ini kan jadi hot gitu ya. Apalagi banyak isu-isu, kadang isu-isu liar di medsos yang terus memprovokasi, misalnya tidak percaya dengan polisi, pasti begini, pasti begini, pasti begini. Nah, ini mulai muncul juga di medsos. Makanya kita berharap juga polisi bisa lekas menyelesaikan inilah ya kan. Kalau tadi soal dugaan dia gila, saya rasa nggak gila lah, pura-pura gila, makanya ditempel kakinya ya kan. Bandel kali pulanya Konto. Tempel lah Anto. Ya, ngeri ya Bang, sadis memang kawan ini. Karena meninggalnya itu apanya ya, dengan cara yang sangat tidak terduga lah, terduga. Tiba-tiba kita di sini mendapatkan info seperti itu kan. Ada ketua MUI. Kan? Oh, ada apa ini kita bilang kan? Apakah ada persoalan apa gini kok ketua MUI sampai sampai jadi korban begitu ya? Awalnya pun kita nggak tahu kalau sesadis itu ya Bang. Iya. Kita hanya dapat informasi ada pertikaian, terus korbannya adalah ketua MUI. Setelah lidik ternyata, sangat sadis sekali ya. Kita pun lihat foto-fotonya itu ngeri betul. Sadis. Ya, maksudnya ketika ketua MUI itu dibunuh, itu orang yang melakukannya itu kan kita berpikir ini ada persoalan apa gitu. Iya, sampai sehingga sampai orang yang dalam posisi seperti itu ya. Mungkin kalau ketua yang lain adalah kita ini pasti kayak ya sebabnya ini, sebabnya ini. Kita bisa mereka-reka gitu ya kan. Kalau ini ketua MUI dibunuh karena apa gitu kan. Kan nggak mungkin karena label halal kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, itu apa? Makanya
memang agak aneh juga. Ini harus diselesaikan Harus secara diselesaikan lah, secepat-cepatnya lah. Apakah dia ini kita dapat informasi sebelumnya karena beliau ditegur katanya. Tegur. Si Anto Dogol ini ditegur oleh iya, Pak Ketua MUI. betul ditegur karena dia maling, Bang. Maling sawit katanya iya, kan. buah kelapa sawit Buah milik kelapa sawit Ketua milik MUI ini. Ketua MUI. Masa Sudah sih? beberapa kali terjadi. Ini kabarnya kabarnya, ya. iya. Belum A1 istilahnya ya. Kalau di kita A1 nah, belum dibuktikan oleh, nanti mungkin polisi yang akan menyampaikan secara resmi apakah memang penyebabnya itu ya kan. Tapi informasi yang kita terima itu beliau beberapa kali ditegur oleh Almarhum Pak ya. Almarhum ini. Janganlah mencuri. Janganlah kau gitu tau kan. maling gitu ya kan. Ini Anto ini udah maling, enggak kan. Aduh, Anto Dogol kau tobat lah ya kan. Cocok memang ini disiram air keras saja Anto ini. Kejam kali betul, sadis. Atau yang tadi kasih ke dia, yang kadaluarsa. Iya, suntikkan aja cairan infus kadaluarsa ini ke mulut si Anto ini. Kejam betul, sadis sekali. Sampai apa ya? Putus ya apanya? Iya, pergelangan tangannya tangan sama- almarhum itu sampai putus. Ini Bang, bagian wajahnya ini Bang juga habis gitu Bang. Iya. Penuh luka tebas. Betul-betul kejam lah. Tadi sampai Bapak dari MUI Sumatera Iya, Utara tadi sampai berbicara dengan nada yang emosi ya seperti Iya, ketika betul, kelihatan sekali bahwa beliau menahan emosinya tadi. Rekannya kan, kawannya. Ya, itu tadi mungkin sekilas tentang kasus pembunuhan Ketua MUI Labura. Kita juga mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Semoga tetap bisa tabah, bisa kuat ya kan Bang. Dan kita berharap proses hukum kasus ini bisa benar-benar bisa diselesaikan oleh petugas kepolisian begitu ya Bang. Nah, ini Secepatnya. ada berita lain Bang? Berita yang lain yang hot ini ya dari Olimpiade. 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 Oke. Hari ini kita sesekali ngomongin olahraga. Ngomongin olahraga ya. Iya, iya. Saya biasa olah pokal. Lagu apa? Mansur S. Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, aku pun. Kok jadi Mansur S kita, olah pokal. astaga. Ini soal Olimpiade. Ini apa kabarnya Bang yang terbaru? Ya ini karena tadi Dari ada cabang apa ini Bang? dari cabang tepok bulu. Oh, bulu tangkis ya. Iya. Kalau saya bulunya yang lain. Maksudnya bulu kudu gitu kan. Bulu dada ya. Iya, bulu Walaupun bisa dihitung. Iya. Ada juga bulu-bulu lain yang bisa dikucir. Maksudnya bulu jenggot gitu loh. dulu dikucir. Iya, dikucir. Iya. Ya, ini silakan Bang. Tadi karena ada kabar mengejutkan dari Tokyo. Ini andalan kita, Iya, Bang. andalan utama lah di ini untuk meraih medali emas, ternyata kalah. 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 Perwakilan kita ya, Indonesia ya. Indonesia. Tim bulu tangkis Indonesia ganda nomor Ganda 1 putra. dunia. Ini nomor 1 dunia nih. Marcus Rinaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukomulyo. Oh, gitu ya. Ini julukannya The Minions. The Minions. Oh, ini yang julukannya The Minions ya. Karena mainnya kayak uget-uget. Cuk-cuk gitu ya. Ini ya. Cepat sekali. Betul-betul. Ternyata tadi kalah. Kalahnya sama Malaysia. Apa kira-kira yang kalau menurut pantauan Abang tadi sekilas apa yang menyebabkan mereka kalah? Apakah dari teknik atau dari apa? Apa ya? Mungkin kalau dari sisi strategi barangkali itulah. Marcus sama Kevin Kevin ini ya. Dari strategi Dikalahkan, lah ya. iya. Bukan karena orang ini tidur semen ya kayak gitu. Dingin ya. Jadi masuk angin. Enggak, biasanya Kevin sama Marcus ini ketika main sama orang Malaysia ini, namanya Aaron Chia dan Soh Woyik. Oh, ini orang mana lawannya? Malaysia. Malaysia. Malaysia, Negara tetangga ya. tetangga, jiran.
Iya, negara. Nah, biasanya ini aku kemarin ketika melihat bagannya ini, Iya. udah agak senang. Bagus ini ya gitu ya. Ini kayaknya peluangnya besar. Karena lawannya dari Malaysia nanti kemungkinan ketika dia masuk semifinal, kalau dia masuk semifinal itu lawannya orang Chinese yang tinggi-tinggi itu, Twin Tower itu istilahnya, Liliu. Nah, ini semuanya sering dikalahkan oleh minion ini. Sama Malaysia ini skornya 7-0. 7 kali main, 7 kali menang. Tadi main yang ke-8. Apa kira-kira yang menyebabkan mereka sampai kalah ini belum jelas ya. Kalau aku kebetulan lihat tadi pertandingannya itu kemungkinan apa ya? Ini sebelumnya kita lihat dulu pertandingan sebelumnya waktu di perempat final lawan di penyisihan lawan pasangan Taiwan. Pasangan Taiwan dan kalah juga. Ini minion ini kalah juga di situ. Nah, Malaysia ini sedikit banyak itu meniru permainan dari si pasangan Taiwan kemarin. Nah, jadi Kevin. Pernah nonton Kevin nggak? Kevin ya. Saya Kevin Costner. Saya bulu tangkis memang kurang kurang fokus saya. Saya hanya bulu-bulu yang lain saja. Dan ini kalah begitu ya. Kalah. Akhirnya nah, biasanya dia kalau main ini lawan pasangan manapun itu mainnya seperti itu mereka. Sangat cepat. Dia, ya, Bang. Ini apakah pencegatan di depan net itu jago? Apakah terbawa ritme permainan lawan? Biasanya kan gitu, Bang. Enggak. Biasa kena ritme agak lambat ya kan. Ini mereka jarang sih bisa terikut permainan lawan, jarang. Biasanya lawan yang mengikut mereka. Makanya ini strategi yang dibuat oleh Malaysia ini sangat cerdik. Sebenarnya meniru yang kemarin. Kalau aku melihat sangat meniru Taiwan kemarin ya, China Taipei. Nah, Kevin itu kehebatannya adalah mencegat bola di depan net. Langsung tep gitu ya. Cepat kali. Julukannya tangan petir kan. Macam cerita apa ya? Orang-orang komik-komik gitu. Orang-orang kita pun banyak juga tangan petir, Bang. Silap mata sedikit, sep ya kan. Sep ya kan. Tangan petir, kilat, secepat kilat nggak nampak. Tiba-tiba tas koyak, celana bolong. Jago memainkan silet ya. Silet. Ya kan. Di dalam bus-bus itu. Dan Kevin dikenal itu ya tadi ya. Jago dia memblok-blok bola itu. Bola potongnya istilahnya cepat sekali. Jadi tadi pasangan Malaysia itu secara bergantian itu bagaimana mereka caranya lah ya, mereka yang pemain bulu tangkis itu seakan-akan bola-bola untuk Kevin itu nggak ada yang di depan net lagi. Mereka memaksa dia agak ke belakang mundur mainnya. Jadi nggak ada bola-bola cegat agak dulu, lambung-lambung sedikit lah ya. Jadi bola pengembalian dia semuanya hampir rata itu nanggung. Kentang lah istilahnya, kena tanggung. Begitu malah, aduh kentang kali lah. Lauknya ya kan, sedikit kali lauknya ya kan. Kita masuk separuh tuh ya. Iya. Awak ambil 2 juga, benggol-benggolan tuh ya kan. Awak kira rendang, lengkuas. Udah sore awak makan ya kan, aduh. Berarti tadi kekalahan mereka mungkin jadi catatan karena bola-bola tanggung itu ya. Ya mungkin bisa jadi bahan apalah sama pelatihnya nanti bagaimana ke depannya. Nah, jadi ini sekaligus memupus harapan Indonesia nih untuk All Indonesian Final di ganda putra. Gagal dong berarti ini ya. Masih ada satu lagi masih masuk. Satu lagi masuk. Wah, ini yang jadi harapan kita Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Nah, tadinya ini kan mau harapannya oleh Indonesian Final karena memungkinkan memang satu peringkat 1 dunia, yang satu lagi peringkat 2. Jadi bagan kompetisinya itu nggak ketemu. Ya pasnya bisa sampai final gitu. Ternyata Hendra satu lagi ya. Iyalah. Bukan Hendra kawan kita. Bukan. Ya Bang Hendra ini ya, kalau bisa jangan tidur semen Abang. Nanti Abang masuk angin. Biar kami ini aja tidur semen. Dia nggak cocok main bulu tangkis. Iya ya. Udah lompat pun dia nggak akan nyangka, tetap sangkut di net. Ini Hendra kawan kita ya. Kawan kita. Nyangkut lah di net. Mau lompat pun dia nggak ini. Aduh, ini kita berharap dengan
atlet yang satu lagi ini ya bisa ya membawa harum nama Indonesia lah ya kan. Sejauh ini sudah 3 yang gugur dari Indonesia. Harapannya ada tadi pagi Gregoria Mariska Tunjung, kemudian Minions tadi, dan sebelumnya itu ada ganda campuran Praven Jordan sama Melati. Tadi barusan sebelum kita masuk acara ini Anthony Ginting sudah masuk semifinal. Anthony Ginting, Sudah masuk semifinal. Kalak Karo ini sudah masuk semifinal. Kita doakan bisa melangkah ke final ya, satu lagi, dan lah. Berarti medali sudah di tangan Indonesia kalau masuk semifinal ya. Kalau masuk. Kalau di semifinal belum lagi, belum. karena masih akan main di perebutan bronze Iya. ya, perebutan medali perunggu. Kalau kalah ya nggak dapat apa-apa, gigit jari. Iya betul. Ya dapat pengalaman lah bang. Tetap ada yang didapat kan? Tetap ada. Iya tetap ada bang. Tapi kalau dapat kepingan itu jelas. Ya jelas lah siramnya pulang ya kan? siul kan ya kan. Awak ini aja yang bekicon. Kita kicon aja kering, minum pun tak ada. Biasanya ada minum. Biasa ada. Inilah Gajel. kita nggak ngerti juga ini pengiklan kok kurang gitu ya. Pengiklan ada. Cuman minuman iya. Nggak jelas produsernya ini. Betul, aduh. Ada lagi bang setelah ini enggak ya? Udah ini jadi penutup ya. Udah yang ketiga. Dan ini ada terakhir ini bang soal sebelum kita menutup ini saya mau sedikit ada pesan moral. Bukan pesan moral juga. Kalau ini lebih kepada keluhan sebenarnya. Jadi Apa tuh? PLN ini sering kali buat ulah. Ini saya ingin menyoroti PLN ini bang. Apa itu? Jadi waktu kemarin itu dia waktu musim-musim mati lampu jalan, dia ikut juga mati-mati. Iya, lampu-lampu permukiman. Ini udah mulai lagi mati-mati listrik tanpa pemberitahuan, tanpa alasan. Gitu. Pagi tadi naik syekh kita, betul. Untung kita nggak pas lagi WFH kan, pas nggak lagi kerja di rumah. Begitu mandi, padam listrik lagi. Aduh, saya pikir. Nggak nampak yang mau disabuni ya. Kalau pagi udah ada cahaya. Oh, udah. Yang kemarin malam itu, itu yang nggak nampak sama sekali. Lagi sore kita menggosok gini kan. Iya. Tiba-tiba trap, nggak nampak. Ya kan? Pakai kaca spion lah. Ya ini PLN tolonglah, cobalah di tengah situasi yang seperti ini. Kalau bisa jangan jangan main padam-padam gitu aja. Kalaupun mau dipadamkan ya harus ada pemberitahuan. Misalnya, ini ada pemeliharaan gitu kan. Jangan pas pagi-pagi orang mau bekerja. Ya ini di zaman sekarang ini orang banyak bekerja dari rumah bang, ya kan? Nah kalau listrik mati dia cemana mau kerja? Ini kan susah juga. Tolonglah ini PLN nih. Siapa? Entah Bapak Klen atau siapa yang pejabat PLN. Ya kalau pakai laptopnya nggak perlu dicolok ke listrik ya. Iya ini. Kalau yang udah soak gimana? Laptop soak, ya kan? Dia bisa hidup kalau cuman dicolok. Coba ya kan. Aduh, kita mau beli di toko sana pun uang belum ada ya kan. Aduh, jadi tolong kepada PLN ya kan, kalau bisa ya jangan inilah pas-pas jam-jam sibuk itu kan sangat susah sekali bang kalau listrik padam pagi-pagi pula lagi. Ya kalau bisa nggak usah padam-padam lah. Ya kalau bisa, inginnya kita segitu. Orang dibayar kok. Iya. Ya kan? Jangan nanti pas orang sholat azan maghrib, begitu Allahu Akbar katanya kan, begitu masuk asyhadu cetuk kata imam, kayak kesel lah yang mau aja ini jangan nanti digoreng-goreng jadi ini penistaan. Ayo Glenn, kapok Glenn. Mungkin itulah bang ya untuk PLN nih ya, kita berharap ya mohonlah jangan sampai ada pemadaman listrik. Karena PPKM masih lama ini. Iya. Ya kan? Orang tanggal bekerja dari rumah sampai Agustus kan? Tanggal 2 Agustus. Ya kalau bisa jangan padam-padam lah. Iyalah. Orang bekerja dari rumah pun susah. Kayak apa, Mak? Aku pernah ke Hong Kong apa Taiwan ya? Aku lupa kemana. Vietnam enggak? Kalau Vietnam ngeri. Gelap semua sana. Vietnam sama Korea Utara sama tuh. Agak imbang. Taiwan. Taiwan. Bukan Hong Kong, sorry. Hong Kong itu
padam listriknya waktu aku di sana, padam 1 menit nggak sampai. 1 menit. Nih, tuk, padam gelap tuh, tiba-tiba tuk hidup Tetap lagi. hidup lagi. Nah, 1 jam kemudian itu masuk di TV, ada siaran langsung. Menterinya ngomong minta maaf. Wah. Menteri langsung. Gak tahu Jiwa. kata menteri apa tuh. Kalau untuk PLN menteri apa ya? SDM ya. Iyalah, Bang. Kalau di sini Iya, SDM ya, SDM ya. 1 jam kemudian itu menteri. Padahal 1 menit nggak 1 menit, ya kan? sampai. Kalau di sini, Bang, jangankan minta maaf, korupsi dia masih kata katanya pengen aja menamparkan mukanya itu. Udah korupsi kok bilangnya kan. Ya kalau di negara-negara luar kan gitu, Bang. Dia merasa bersalah, bahkan ada yang rela mengundurkan diri kan. Iya. Mengumumkan saya meminta Ini nggak maaf. sampai yang di atas waktu kelalaian di saya, gitu kan. Hong Kong itu nggak sampai. Tapi- Karena 1 menit. Kalau 1 jam kurasa mengundurkan diri. Bentuk permohonan maaf di secara TV. terbuka itu kan Siaran sudah langsung. menunjukkan apa ya namanya ya, pola pikir para pejabatnya juga sudah bagus kan. Iya. Aku nggak ngerti siapa yang dibilang. Cimpaya tentu saya mana saya. Cuma dikasih tahu sama kawan yang sana. Ih, ini menteri sudah minta maaf. Minta kan? maaf. Soal apa minta maaf? Aku bilang. Yang tadi mati lampu. Ah. Astaga, aku kan. Langsung mengucap aku. Kan? 1 menit nggak sampai. Betul. Kalau di sini Sini jangankan jangankan minta maaf, nggak peduli dia korupsi. 1 hari pun. 1 malam pernah mati di Iya, sini Rom. selalu aja. Aduh, memang penting lah kita nengoknya. Nanti begitu di demo katanya gimana ya kan? Ayolah, susah kita ini. Banyak apa ini? Faktor apa ini, Bang? Banyak nonton sinetron TV ya kan? Yang kayak kita bilang kemarin ya kan? Yang ditabrak tangan luka, yang diperban kepala ya kan? Dokternya pun itu aja. Iya, dokternya Yang itu gendut aja. itu. Iya. Dari kalau udah apa bilang maaf Bu, Lawak-lawak tidak dapat lah, ditolong. iya kan? Semua yang masuk rumah sakit itu nggak bisa ditolong. Pokoknya udah bisa kita terka lah kalau sinetron-sinetron TV ini ya kan, ditabrak, tangannya luka, kepala diperban. Setelah dirawat, tangannya diamputasi. Begitu main lagi film episode berikutnya, tangannya nampak. Yang katanya diamputasi keluar kan? Iya. Tolong. Tapi tangannya gini. Inilah film-film Indonesia ini. Inilah yang membuat mental orang Indonesia ini pun jadi ikut rusak sebenarnya, Bang. Kayak Anto Dogol tadi. kan? Ini nanti kita bisa nyamber-nyamber ke komisi penyiaran nih, ya kan? Ya kalau bisa KPI pun ya kerjalah kalian. Diawasi sinetron-sinetron sampah itu. Ya mungkin itu aja lah ya, Bang. Iya itu. Udah mau maghrib. Udah mau maghrib, ku tengok apa Nanti kita dimana? pun udah asem kali mukanya udah. Lama kali orang ini kalau ngomong. Ya itu aja mungkin dari kami, dari saya Rian Arku dan Bang Agus Kaidir ya di segmen Selamat Sore Medan. Nanti kita jumpa lagi Selasa pekan depan dengan ulasan berita-berita yang menarik. Ya. Itu saja. Oke. Ya, selamat sore Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.